Laut Timur dan Selatan, Laut Barat dan juga Utara. Selamat siang kuucapkan untuk teman-teman audiens semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Komariah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Izinkan saya untuk menjawab soal UTS Filsafat Islam yang diampu oleh Bapak M. Syarif Khalili MPDI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan mengapa Ibrahim patut digelari sebagai nabi filosof yang pertama. Nyatanya Allah kerap menyebut filsuf pertama dalam peradaban manusia. Dalam buku One Million Ponenemah karya pakar matematika Kiai Haji Fahmi Basyah disebutkan filsuf dan ahli pikir pertama di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim. Hal itu dibuktikan bahwa Nabi Ibrahim kerap melakukan eksperimen dengan 4 ekor burung. Ia juga kerap melakukan observasi terhadap benda-benda angkasa, dan pada kedua hal itu ia selalu berpedoman kepada wahyu Allah. Maka akhirnya munculnya satu tesis ilmiah daripada yang terkenal dengan sebutan Millatu Ibrahim, agama Ibrahim atau ajaran Samawi. Orang yang mempercayai konsep Millatu Ibrahim ini pastinya akan mendasari pemikirannya dengan observasi, eksperimen, pemikiran, dan data yang akurat dalam menguji suatu ilmu pengetahuan. Dan karena juga Nabi Ibrahim mengajarkan cara berpikir yang jujur serta berpikir kritis atas praksis keberagaman kaumnya yang memperhalakan simbol sebagai Tuhan, kita dapat mengetahui bahwa Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan filosofi tentang Tuhan untuk mengetahui siapa Tuhan dan di mana Tuhan yang sebenarnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa akal yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia dapat digunakan untuk berpikir dan merenung tentang apa yang terjadi di alam semesta ini. Tanpa kita sadari, filsafat merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tinggal bagaimana kita mengajukan pertanyaan tersebut, apakah secara filosofis atau hanya sekedar praktis saja tanpa ada pemikiran lebih lanjut. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ceriaus, yaitu sikap ketertarikan untuk ingin tahu tentang suatu hal. Semangat ingin tahu Nabi Ibrahim alaihissalam menyerutkan tidak puasnya kepada dogma dan tradisi. Melalui rasa ingin tahunya ini, kemudian muncul usaha-usaha keras untuk memperoleh pengetahuan yang diinginkannya, senantiasa bertawakal kepada Allah dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Rasa ingin tahu ini kemudian diungkapkan dengan bentuk dialog kepada Tuhannya. Beliau memohon kepada Allah supaya ditampakkan kepadanya bukti empirik tentang bagaimana Allah dapat menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati, untuk meyakinkan hatinya dan memastikan secara rasional apapun yang dipahaminya. Pemikiran filosofis Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran. Berikut ayatnya membeberkan pemikiran beliau. Ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Jadi ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Saya tidak suka lokasi itu." Ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata kepada kaumnya, "Ini adalah Tuhanku." Akan tetapi ketika bulan terbenam, dan dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata sekali lagi kepada kaumnya, "Ini adalah Tuhanku, ini lebih besar." Namun ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai umatku, aku benar-benar meninggalkan apa yang kamu persekutukan denganku. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik." Rentetan ayat di atas memuat beberapa poin filosofis. Pertama, melihat fenomena bintang terbenam. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Mengapa beliau menggunakan kata suka? Suka adalah rasa. Ini menyiratkan bahwa dalam bertuhan, manusia terlalu lemah jika hanya mengandalkan pikiran. Mereka juga mesti melibatkan perasaan. Pikiran semata rentan membuat manusia ingkar akan keberadaan Tuhan. Terbukti beberapa filosof dan ilmuwan barat mengingkari Tuhan itu lantaran pikiran hanya mampu memikirkan apa yang pernah terlintas padanya melalui indera.
Kedua, melihat fenomena bulan terbenam, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata bahwa seandainya Tuhan yang beliau cari tidak segera memberinya petunjuk, maka beliau akan tetap dalam kesesatan. Ini menunjukkan bahwa beliau sudah yakin Tuhan itu ada, namun secara konseptual beliau masih bingung. Jadi beliau tidak pernah ateis, berpengalaman mengingkari Tuhan. Hal tersebut menegaskan bahwa sebenarnya Tuhan tanpa dibuktikan pun akan tetap diyakini ada. Yang ketiga, setelah melakukan eksperimen berkali-kali tentang Tuhan, Nabi Ibrahim alaihissalam berkoar bahwa beliau bebas dari Tuhan-Tuhan kaumnya. Proklamasi ini menayangkan bahwa kebebasan sejati bukan saat kita menghamba kepada sesama ciptaan, seperti kenikmatan ala hedonisme, akal ala rasionalisme, ilmu pengetahuan ala saintisme, dan lain-lain. Kebebasan yang sejati adalah saat kita bertuhan pada Tuhan yang maha benar dan dengan cara yang benar. Demikian itulah jawaban UTS yang telah saya jelaskan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian jawaban tadi ada kesalahan kata dalam pengucapannya. Hari Sabtu bersih-bersih, pasang bendera berkibar cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika ucapannya panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.